Yuki, sini. Yuki, Miko. Untuk Yuki. Sembilan sekund. Kawara yang lahir. Hah. Capek banget aku.
Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Bu Yosi, Bu Milati, Bu Nur Afifah, Bu Purnama, Kameranya sudah saya buka, Bunda. Mungkin lagi loading. Oh, di sini belum terlihat. Ya. Belum terlihat, Bu. Ya. Saya ulangi lagi ya, Bu. Bu Purnama, Bu Nur Afifah, Bu Yosi, Bu Leni, minta tolong mikrofonnya dimatikan. Kayaknya Bu Leni Maafun. Ya, enggak apa-apa, Bu. Baik teman-teman, saya izin untuk share screen ya materi hari ini. Untuk materi yang kemarin sudah saya anggap selesai, teman-teman bisa membacanya masing-masing. Sudah muncul ya share screen saya. Baik, hari ini teman-teman kita akan berbicara mengenai penyelenggaraan program holistik integratif sebagai implementasi program maut berperspektif hak anak. Nah, teman-teman, di sini pentingnya program holistik integratif. Nah, kalau teman-teman mungkin sering mendengar dan bahkan mungkin ikut pelatihan ya atau workshop apapun yang berhubungan dengan holistik integratif. Jadi PAUD HI ini direncanakan secara sistematis dan diterapkan secara sistemik di lingkungan satuan PAUD. Nah, untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak. Peranan simulasi holistik ini mencakup layanan pendidikan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, bahkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Nah, ini menjadi kebijakan bagi anak usia dini, baik di instansi pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, tokoh masyarakat, dan bahkan orang tua. Itu mengenai pentingnya PAUD program holistik integratif. Nah, ini merupakan dasar hukum dari PAUD HI ini. Ya, ada dua halaman ini. Nah, kita akan berbicara mengenai layanan program HI ini. Yang pertama pendidikan, kesehatan, gizi, kemudian pengasuhan dan perlindungan. Pada layanan sebentar. Jadi kita lihat layanan pendidikan. Nah, di layanan pendidikan ini, layanan PAUD HI ini pada poin pentingnya adalah belajar sambil bermain. Nah, dari layanan pendidikan ini pun orientasinya pada perkembangan anak atau pencapaian perkembangan anak. Nah, untuk mencapai perkembangan anak ini tentu layanan pendidikan berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi masing-masing anak memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri atau masing-masing. Nah, dan yang menjadi poin pentingnya adalah
berpusat pada anak. Sebagus apapun ragam kegiatan yang dibuat harus berpusat pada anak. Jadi anak berperan aktif, anak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tentu juga berorientasi pada perkembangan anak atau developmentally appropriate program. Jadi sesuai pada perkembangan anak. Nah, pada anak usia dini juga di mana letak dasar untuk pengembangan nilai-nilai karakter. Jadi karakter yang ingin ditanamkan pada anak memang sedini mungkin diajarkan atau dikenalkan kepada anak, sehingga ke depan anak pun menjadi manusia yang memiliki harkat martabat yang seseutuhnya. Nah, setelah itu layanan pendidikan ini juga mencakup pada kecakapan hidup. Jadi kecakapan hidup itu ini yang akan dibawa oleh anak untuk seumur hidup. Jadi tidak hanya sekedar sebagai hanya pendidikan-pendidikan memindahkan ilmu dari kepalanya guru ke kepalanya anak, tidak, tetapi di sini ada life skill, kecakapan hidup juga, dan didukung oleh lingkungan yang kondusif. Tentu lingkungan kondusif ini akan mendukung bagaimana proses pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Dan tentu dari lingkungan yang kondusif itu kita bisa memanfaatkan atau bisa kita manfaatkan sebagai media dan sumber belajar bagi anak. Nah, itu di layanan pendidikan. Sementara di layanan kesehatan yang kita bisa lakukan adalah pada layanan PAUD adalah penimbangan anak, mulai dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, nah seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya layanan ini, maka untuk tumbuh kembang anak itu bisa terpantau dengan baik. Dengan adanya penambahan pada penimbangan berat badan hingga lingkar kepala ini diharapkan menjadi tolok ukur apakah anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik secara fisik, ya. Karena terkadang ada anak yang ternyata memiliki kesulitan untuk penambahan berat badan, sehingga bisa dikatakan sampai kalau misalkan kita lihat di KMS ya, itu termasuk kadang-kadang pada sampai batas kuning atau bahkan yang lebih dari hijau warnanya kuning cenderung ke merah ya. Jadi itu perlu hati-hati. Nah, untuk kesehatan pun tidak hanya sebatas pada penimbangan berat badan dan lain-lain, termasuk bagaimana anak mencuci tangan, kemudian menggosok gigi. Jadi anak diajarkan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Terus pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, bisa pelibatan dari dokter gigi maupun dari puskesmas ya. Kemudian alat P3K yang tersedia di sekolah, dan kita juga bisa melakukan DDTK itu sejak anak TK ya, dan pemberian imunisasi atau vitamin yang dikatakan sebagai imunisasi lengkap yang harus didapatkan oleh anak pada khususnya pada anak usia dini. Misalkan terkadang anak TK itu mendapatkan tambahan vitamin A pada bulan-bulan tertentu ya, Februari atau Agustus. Kemudian mungkin selain vitamin A juga pemberian obat cacing pada anak ya, karena ternyata anak-anak juga rentan dengan penyakit cacingan itu ya. Karena kalau cacingan ternyata cacingnya yang makan makanan anak itu cacing-cacingnya, makanya muncul perutnya anak menjadi terlihat besar karena ternyata di dalamnya ada cacing. Dan anak-anak juga menjadi potensi untuk penyakit cacingan karena kondisi anak yang kadang-kadang anak bermain kotor-kotoran, kemudian makan tidak mencuci tangan. Nah, itu juga menjadi potensi untuk pada kesehatan anak. Selanjutnya adalah layanan gizi. Nah, ini gizi tentu berhubungan dengan makanan yang dimakan oleh anak
Ya, kalau tadi kesehatan untuk tumbuh kembang termasuk vitamin dan kebersihan anak. Nah, ini layanan gizi. Layanan gizi juga ada hubungannya dengan layanan kesehatan tadi. Nah, karena ketika anak makan atau dibiasakan dengan makan makanan yang sehat dan seimbang, tentu itu akan menjadi pola bagi anak untuk ke depan nanti makan makanan yang sehat dan dengan gizi yang seimbang. Nah, dengan pengenalan makanan-makanan yang sederhana yang artinya memiliki makanan yang yang makanan sehat yang seimbang itu, tentu nanti anak pun ke depan diharapkan itu mengetahui mana makanan yang bergizi, mana makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Ya, kemudian pemberian makanan tambahan atau kudapan bersama. Nah, itu layanan ini bisa muncul juga ada kerjasama tidak hanya antara sekolah dengan orang tua saja. Terkadang sekolah juga memiliki kerjasama dengan perusahaan susu atau perusahaan makanan tambahan yang dimana yang bisa mensupport gizi anak atau penambahan gizi anak. Ada juga gerakan minum susu bersama atau mungkin sharing food kalau misalkan di sekolah memiliki layanan atau kegiatan sharing food. Sharing food itu bisa anak-anak dibawakan makanan lebih dan bisa nanti di kelas itu bisa makan bersama, atau mungkin buat yang lebih lain lagi, mungkin lembaga masing-masing memiliki konsep sharing food yang berbeda ya, itu bisa. Kemudian pengasuhan. Nah, layanan pengasuhan ini perlu diadakan karena di sini pengasuhan ini tidak hanya guru mengasuh anak saja, tetapi pelibatan orang tua dalam mengasuh anak itu juga penting. Maka kegiatan pertemuan orang tua, parenting, konsultasi antara guru dengan orang tua itu menjadi poin penting pada layanan pengasuhan anak. Sehingga apa yang menjadi program sekolah itu juga bergayung sambut oleh orang tua. Ya, jadi orang tua juga respon juga atau mendukung kegiatan dari lembaga sekolah. Kemudian adanya keterlibatan orang tua pun mungkin orang tua menjadi guru tamu, ya, artinya beberapa orang tua yang memiliki kepakaran khusus yang sesuai dengan tema pembelajaran di anak juga bisa dijadikan sebagai guru tamu dalam kegiatan pembelajaran. Misal, contoh, ada orang tua anak yang memang seorang psikolog. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai guru tamu dalam layanan pengasuhan. Artinya di sini memberdayakan orang tua, saling berbagi antara orang tua bagaimana pola pengasuhan yang baik. Kemudian mungkin ada orang tua yang pandai dalam memasak. Nah, ini juga bisa menjadi guru tamu. Artinya orang tua ini bisa mengenalkan bagaimana membuat kudapan sederhana tapi memang mengandung gizi seimbang bagi anak. Nah, ini adalah layanan pengasuhan yang bisa kita kembangkan di dalam sekolah. Tidak hanya yang asuh itu anaknya saja, tetapi kita juga berdayakan orang tuanya, karena orang tua juga orang tua juga memiliki kepentingan terhadap layanan di sekolah. Kemudian adanya family gathering ini juga akan memperkuat hubungan antara sekolah, anak, dan orang tua, bahkan antar anak, antar orang tua di sekolah. Berikutnya adalah layanan perlindungan atau keamanan. Nah, perlindungan dan keamanan itu kita pastikan mulai dari sarpras yang ada di sekolahan. Apakah alat permainan, lingkungan pendukung, kelas, dan segala sesuatu yang digunakan anak di dalam kelas itu sudah aman. Ya. Kemudian adanya bullying. Ya, pastikan tidak ada bullying di dalam kelas atau di dalam sekolahan. Anak membuli temannya, kemudian mungkin guru membuli muridnya, itu juga tidak baik. Kemudian seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu juga dapat mengimplementasikan ini yang namanya sekolah ramah anak atau mungkin perlindungan terhadap anak.
Berikutnya, pendidikan perlindungan ini juga bisa masuk pada pengenalan pendidikan seks sejak dini. Nah, bagaimana guru bisa mengenalkan mana anggota tubuh anak yang boleh dipegang oleh dirinya ataupun oleh orang lain, dan bagaimana mengenalkan bagaimana cara mengenakan pakaian yang baik sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang negatif terhadap orang lain. Karena saat ini pun anak usia dini pun bisa anak usia dini menjadi sasaran yang empuk bagi pelecehan seksual. Nah, untuk itu pemilihan pakaian yang baik pun menjadi salah satu poin dalam pendidikan seks anak usia dini. Nah, ini tadi staffing, yaitu seluruh tenaga guru dan administrasi ya yang ramah anak dan bisa mengimplementasikan perlindungan terhadap anak. Ini juga termasuk satpam dan lingkungan fisik. Nah, apakah lingkungan di sekolah anak itu juga sudah mendukung perlindungan terhadap anak? Adanya pagar yang mengelilingi lingkungan sekolah itu menjadi salah satu perlindungan terhadap anak atau keamanan terhadap anak. Nah, ini teman-teman contoh layanan program holistik integratif. Ada pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan keamanan. Layanan ini mungkin boleh atau bisa dibuatkan checklist program seperti ini. Bagaimana rencana pelaksanaannya, siapa penanggung jawabnya, dan bagaimana rencana itu bisa dievaluasi setiap kali layanan itu dilaksanakan. Kalau pembelajaran tentu dilaksanakan setiap hari, maka bentuk evaluasinya seperti apa. Ternyata penilaian harian juga bisa. Kalau kesehatan, penggunaan buku KMS atau catatan kegiatan, kemudian jadwal pemberian vitamin, imunisasi, atau jadwal pelaksanaan gosok gigi itu menjadi rencana evaluasi. Kemudian pengasuhan, bagaimana parenting guru tamu itu terlaksana dalam setiap program yang sudah direncanakan. Ya. Nah, bentuk dokumentasinya bisa dalam bentuk buku riwayat seperti KMS. Di situ sudah ada bagaimana memasukkan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar leher anak. Kemudian buku DDTK mungkin, tapi kalau sekarang kayaknya pakai buku KMS aja deh. Kemudian daftar menu atau pelaksanaan PMT, pembuatan jadwalnya juga bisa dilaksanakan, bagaimana programnya, siapa yang bertanggung jawab. Atau buku jurnal kunjungan petugas kesehatan. Nah, ini pelibatan puskesmas, saya kira masing-masing sekolah pun juga sudah terlibat atau termasuk dalam binaan puskesmas di wilayah masing-masing. Nah, ini perlu diberdayakan lagi. Kemudian foto dan video juga menjadi salah satu dokumen dalam pelaksanaan PAUD HI ini. Ini contoh evaluasi, apakah kegiatan masing-masing ini bisa terlaksana atau tidak. Jika tidak terlaksana, apa kendalanya, dan kira-kira nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa, bisa dituliskan di keterangan. Nah, ini juga bentuk evaluasi bisa dalam bentuk narasi juga. Kalau narasi berarti teman-teman menceritakan, ya. Atau bentuk checklist ini seperti ini juga bisa. Kalau ini lebih kelihatan saja, tapi kalau narasi kan berarti teman-teman menceritakan dari awal sampai akhir. Nah, ini tidak perlu dikerjakan teman-teman. Oke. Saya kira sudah cukup teman-teman materi saya untuk hari ini. Ya, teman-teman, hari ini menjadi pertemuan terakhir untuk jimit kita. Jadi minggu depan kita sudah tidak ada jimit lagi teman-teman. Ya, nah untuk materi semua sudah saya unggah di link materi, silakan diunduh, dipelajari sendiri. Nanti teman-teman untuk UAS silahkan menunggu jadwal UAS dari Prodi. Ya, nah kalau yang ada kendala dengan administrasi, mohon maaf, mungkin teman-teman perlu menyelesaikan administrasi tersebut. Nah teman-teman, dari saya kira cukup sekian untuk jimit kali ini teman-teman. Apabila dari saya, ya Bu Yulia, ada apa Bu? Bunda, selamat sore. Selamat sore ya. Gimana? Ingin bertanya sebelum
diakhiri. Boleh. Di PAUD saya itu ada sebuah program namanya itu kelas inspirasi, di mana orang tua yang punya profesi misalnya seperti polisi misalnya kita undang ke sekolah, terus anak-anak bisa bertanya nanti tugas polisi itu apa, ngapain aja, seperti itu. Hanya yang saya bingung itu masuk dalam layanan yang apa Bunda? Layanan pendidikan kah atau pengasuhan? Seperti itu Bun. Oh ya, tergantung penekanannya di mana Bu Yulia, apakah untuk materi pembelajaran atau untuk layanan misalkan keamanan. Misalkan tadi kan ada layanan ini ya, apa namanya, ini layanan pengasuhan ya, guru tamu guru itu. Nah, kalau memang penekanannya pada materi untuk pembelajaran bisa masuk pada materi atau layanan pendidikan. Tetapi kalau di sini guru tamu misalkan mengajarkan dari polisi itu mengajarkan bagaimana temanya misalkan yang itu ya, bagaimana misalkan bagaimana cara menghindari dari cyberbullying. Nah, itu kan yang bisa menikmati itu kan orang tua. Anak-anak kan belum paham cyberbullying itu apa. Nah, itu ke orang tua berarti bisa layanan pengasuhan, parenting. Ya, tapi kalau misalkan bagaimana mengenalkan misalkan tugas polisi, profesi, berarti kan cenderung ke pendidikan ya. Jadi di situ penekanan di situ ya Bu Yulia ya. Tuh. Ya benar. Siap. Terima kasih Bun. Jadi kalau misalkan boleh kok justru pemberdayaan orang tua itu penting banget untuk layanan di sekolah. Tuh. Gitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya betul-betul akhiri? Tidak ada. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman untuk kebersamaan kita selama 1 semester ini ya. Semoga teman-teman ke depan ini sukses semua. Kalau misalkan dari saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Mungkin lisan saya atau perilaku saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman ke depan itu sukses, kemudian sehat semuanya ya teman-teman. Untuk informasi UAS silahkan menunggu dari Prodi dulu ya. Nah, minggu depan Bu Purnama boleh dimatikan. Minggu depan teman-teman tidak ada jimit, tapi silahkan mengisi daftar hadir saja ya. Jadi silahkan mengisi daftar hadir karena pertemuan kita itu kan ini tanggal 29, minggu depan masih ada satu pertemuan ke-15. Minta tolong diisi daftar hadir saja. Nanti setelah itu teman-teman bisa langsung pada UAS gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama teman-teman boleh leave meeting. Yeay.